Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya robbal alamin. Baik Ananda semua, kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu matematika. Masih dengan materi yang kita laksanakan pada hari Jumat kemarin, yaitu tentang taksiran. Tentunya Ananda masih ingat kan? Nah, kenapa Ibu mengulangi kembali materi taksiran ini? Karena setelah Ibu koreksi hasil kerja ataupun tugas Ananda, nampaknya Ananda Ibu masih ada beberapa dari kalian yang belum paham ya. Jadi untuk itu Ibu akan mengulang kembali materi tentang taksiran tersebut. Ya, nah, baik. Apa itu taksiran? Taksiran adalah atau yang biasa disebut juga dengan perkiraan atau kira-kira. Jadi taksiran ini juga disebut dengan perkiraan kita. Ya. Dan disimbolkan dengan tanda seperti sama dengan namun tidak lurus. Nah, ini nampak pada layar nih ya. Ada seperti tanda sama dengan, namun dia tidak lurus sama dengannya. Ya. Nah, yang disebut dengan isomorfis. Nah, jadi simbol dalam taksiran ini adalah isomorfis. Taksiran ini untuk hari ini kita mempelajari tentang taksiran bilangan cacah. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu Ananda dapat menentukan taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik dari bilangan cacah tersebut. Nah, tentunya Ananda masih ingat kan apa itu bilangan cacah? Nah, bilangan cacah itu adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif, yaitu dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, tak terbatas ya. Makanya Ibu beri seperti ini ya. Ini seperti kurung kurawal ini himpunan nih ya. Simbol untuk himpunan atau himpunan bilangan asli yang ditambah dengan 0. Nah, jadi taksiran pada bilangan cacah ini terdiri dari 3. Ada namanya taksiran atas, ada namanya taksiran bawah, dan ada taksiran terbaik. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang taksiran atas terlebih dahulu. Nanti setelah Ananda paham, baru kita lanjut taksiran bawah. Dan dilanjutkan nanti yang terakhir yaitu taksiran terbaik. Nah, sebelum Ananda mengenal contoh-contoh taksiran atas ini, terlebih dahulu Ananda harus tahu nilai tempat di setiap angka tersebut. Nah, setiap bilangan itu ada nilai tempatnya masing-masing. Dan ini sudah kita pelajari ketika kita belajar tentang pecahan desimal kemarin ya. Nah, namun Ibu akan mengulangi kembali. Ini contohnya ya, nilai tempat suatu bilangan. Nah, contoh 234,205. Ini masing-masing angka ini mempunyai nilai tempat ya. Kita mulai dari angka 2 yang paling depan nih ya. Angka 2 ini nilai tempatnya yaitu menempati tempat ratusan. Ya, ini angka 2 nih. Kemudian di belakang angka 2 ada angka 3. Angka 3 ini menempati tempat puluhan. Nah, kemudian angka di belakang 3 ada angka 4, yaitu menempati tempat satuan. Nah,
di belakang angka satuan ada tanda koma. Nah, ingat, kalau bilangan itu memiliki tanda koma, berarti dia merupakan pecahan desimal. Nah, desimal ini, angka desimal ini juga memiliki nilai tempat di belakang koma. Satu angka di belakang koma. Ini ada angka 2. Menempati tempat per 10. Nah, ini per 10. Kemudian 2 angka di belakang koma, yaitu terdapat angka 0. Ini menempati nilai tempatnya per 100. Dan yang terakhir, ini cuma ada 3 angka di belakang koma. Ini angka yang nomor 3 di belakang koma adalah angka 5. Menempati tempat per 1000-an. Nah, jadi ini Anda harus mengenal dulu nilai tempat masing-masing angka ya. Baru nanti bisa kita menentukan taksiran atasnya. Baik, sekarang Ibu contohkan lagi. Itu kalau ratusan ya angkanya. Bagaimana kalau sampai ribuan? Contoh. 2.375,134. Nah, kita ulang lagi nilai tempatnya biar lebih paham. Ini dimulai angka paling depan, yaitu angka 2. Angka 2 menempati tempat ribuan. Ini ribuan ya. Ribuan. Tulis dulu ya. Kemudian di belakang angka 2 ada angka 3. Angka 3 menempati tempat ratusan. Nah, kalau contoh yang pertama tadi hanya sampai ratusan aja. Ya, tidak ada ribuannya. Nah, ini Ibu tambah pakai ribuan. Oke. Ini ratusan, angka 3. Kemudian di belakang angka 3 ada angka 7. Angka 7 menempati tempat puluhan. Ini 7-nya menempati tempat puluhan. Nah, ini dia puluhan. Nah, dan angka di belakang 7 ada angka 5, nilai tempatnya adalah satuan. Nah, baru di belakang koma. Belakang koma berarti pecahan desimal. Satu angka di belakang koma ada angka 1. Menempati tempat per 10. Per 10. Oke, ini ya. Per 10. Kemudian 2 angka di belakang koma ada angka 3. Nah, angka 3 menempati tempat apa dia? Nah, nilai tempatnya adalah per 100. Iya, 2 angka di belakang koma per 100. Nah, ini per 100. Kemudian yang terakhir angka yang nomor 3 di belakang koma. 3 angka di belakang koma, nilai tempatnya adalah 3 per 1000. Per 1000.
Jadi kalau Ananda sudah tahu nilai tempatnya, baru kita bisa menaksirkan ya angka tersebut ke taksiran atas, taksiran bawah, ataupun taksiran terbaik. Nah, ya, ini per 1000. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, mulai menaksirkan angka tersebut ke taksiran atas dulu hari ini ya. Nah, nanti baru kita lanjut ke taksiran bawah setelah Ananda paham tentang cara menentukan taksiran atas. Bagaimana caranya? Ini juga sudah kita pelajari sebelumnya pada hari Jumat kemarin ya. Namun Ibu ulang kembali agar Ananda lebih paham lagi. Sekarang tengok. Nah, bilangannya yang nomor 1 pada tabel berikut. Nah, ini dalam tabel ini ada angka. Angka berapa? 1432,1. Nah, sekarang disuruh taksirkan ke atas, taksiran atas dalam bentuk satuan terdekat. Katanya satuan, berarti yang satuannya ini yang akan kita taksirkan ke atas. Nah, yang mana tadi angka satuan? Nah, ingat, ini paling depan 1000. Ini berarti angka satunya ribuan. 400 berarti ini 4-nya ratusan. 30 berarti 3 ini puluhan. 2, 2 inilah satuannya. Berarti angka 2 ini kita rubah, kita jadikan taksiran atas. Nah, untuk menaksirkan taksiran atas ini, angka pada angka satuan ini, karena yang diminta satuan, kita tambah 1 di atas angka 2. Nah, karena taksiran atas dia ya. Taksiran atas berarti bertambah 1 di bagian yang akan ditaksirkan tadi. Nah, ini satuannya yang mau ditaksir ke atas nih. Nah, maka angka 1 bertambah di dekat angka 2. Jadi di belakang 2 ada angka 1 tadi. Bagaimana dia? Apakah tetap angka 1? Tidak. Setelah kita rubah, setelah kita tambahkan dengan angka 1 pada satuan, angka di belakang satuan dia akan menjadi angka 0. Nah, angka 0 di belakang koma itu tidak ada fungsinya. Maka langsung kita buat. Nah, tambahkan dulu nih satuannya. 1 tambah 2, 3. Tulis 3. Nah, yang ini angka 3, yaitu puluhannya tetap. Tulis 3. Kemudian angka 4, pindahkan juga ke sini. 4. Kemudian angka 1 juga tidak berubah. Tetap 1. Maka bilangan 1432,1 jika ditaksirkan ke atas, yaitu bagian satuan terdekatnya, maka menjadi 1433. Oke. Nah, ini untuk satuannya. Bagaimana pula kalau puluhannya yang kita taksirkan ke atas? Nah, taksiran atas. Nah, apakah sama? Nah, coba perhatikan lagi caranya. Ingat ya, untuk taksiran atas berarti angkanya bertambah 1 di bagian yang akan ditaksirkan tadi. Nah, ini sekarang puluhan katanya yang mau ditaksir ke atas. Nah, berarti kita tengok puluhannya di sini. Bilangan pertama ini. Nah, 1432,1. Nah, puluhannya mana? Angka 3. Nah, berarti angka 3 bertambah 1. Ditaksirkan ke atas. Berarti angka 2-nya ini apakah tetap 2 atau berubah? Angka 2 menjadi angka 0. Angka di belakang koma juga 0 ya. Angka di belakang koma 0 ini tidak ada fungsinya ya.
Kalau ada angka 0 di belakang koma itu tidak ada fungsi. Tapi kalau di depan koma itu berfungsi dia, ya. Nah, harus kita tuliskan. Berarti ini angka 2. Angka 2 menjadi angka 0. Di sini kita tulis 0. Nah, ini satuannya. Karena sudah dibulatkan ke atas, taksiran atas tadi pada puluhan. Nah, baru yang puluhannya. 1 ditambah 3, 4. Kemudian di depan 3 ini ada angka 4, ratusannya tetap. Kemudian 1000 juga tetap. Jadi bilangan 1432,1 jika ditaksir ke atas pada angka puluhan terdekatnya menjadi 1440. Bagaimana Nanda? Apakah bisa dapat dipahami? Oke, baik. Kita lanjut. Nah, ini kepuluhan baru. Bagaimana pula kalau keratusan yang ditaksirkan ke atas? Nah, berarti yang kita perhatikan nilai tempat ratusannya. Nah, ini coba. Sekarang kita tengok bilangan ini tadi. Ratusan. Mana yang ratusannya? Iya, ratusan ini yaitu angka 400. Nah, ini berarti angka 4. Angka 4-nya ini kalau kita taksirkan ke atas bertambah 1. Angka 4 tambah 1, angka di belakangnya karena sudah dibulatkan tadi ke atas, maka menjadi 0. Ini 0, ini 0, ini juga 0. Nah, 0 di belakang koma tidak perlu dituliskan, ya. Nah, berarti cukup yang di depan ini saja. Berarti 0, 0, ada 2 nolnya ya. 0 pertama untuk 0 satuan sudah dibulatkan ke atas, 0 kedua untuk puluhan, dan yang ketiga nilai tempat ratusan. 1 ditambah 4. Kalau pembulatan ke atas, angka ratusannya ini bertambah 1. Jadi 5. Nah, tulis 5. Kemudian angka 1 di depan ratusan yaitu ribuannya tetap tidak berubah. Nah, ini dia. Jadi bilangan 1432,1 jika ditaksirkan ke atas angka ratusannya terdekatnya menjadi 1500. Berikutnya. Nah, ribuannya pula yang kita bulatkan. Nah, yang kita taksirkan ke atas. Berarti ribuannya adalah angka 1. Nah, ini angka ribuannya. Angka 1. Berarti angka 1 ini yang akan kita tambah dengan 1. Karena taksiran atas tambah 1. Nih. Tambah 1 angka 1. Angka di belakang menjadi 0 karena sudah dibulatkan ke atas. Ini 0, ini 0. Ini juga 0. Nah, ini sama ya. Ini juga. Berarti tuliskan nolnya 1 untuk satuan. 0 kedua puluhan. 0 ketiga ratusan. Baru ribuannya kita bulatkan ke atas 1 tambah 1, 2. Jadi bilangan 1432,1 jika dibulatkan ribuannya, ya, ditaksirkan ke atas bagian ribuannya, maka menjadi 2000. Nah, ini bilangan yang pertama. Nah, bagaimana pula dengan bilangan kedua? Sama seperti bilangan yang pertama. Cara mencarinya ya. Ingat, untuk angka yang ditaksirkan ke atas, angka tersebut bertambah 1. Oke.
Oke, sekarang bilangan yang kedua. Kita coba bilangan kedua. Nah, tadi tentunya Ananda sudah tahu mana yang satuan. Karena kita taksirkan ke atas bagian satuannya dulu. Ah, iya. Angka satuan adalah angka 1. Berarti angka 1 bertambah 1. Ini menjadi 0. Nah, 0 di belakang koma tidak berfungsi. Maka cukup dihilangkan. Tidak perlu dituliskan 0 di belakang koma. Langsung bagian satuannya ditambahkan. 1 tambah 1, 2. Kemudian tulis 7. Kemudian 2. Ini cukup memindahkan aja Ananda lagi. Tidak perlu menjumlahkan lagi ya. Karena yang dijumlahkan hanya bagian satuan saja. Kemudian 3. Berarti hasilnya adalah 3.272. Sekarang puluhannya lagi. Nah, sama ya. Puluhannya juga. Kita tandai puluhannya. Mana angka puluhan? Angka puluhan terletak pada angka 7. Berarti angka 7-nya tambah 1 lagi. Karena kita taksir ke atas ya. 1. Angka 7 bertambah 1. Angka 1 menjadi 0. Nah, ini 0 satuan ya. Angka 1 ini kan tadi satuan. Jadi angka 0. Kenapa jadi angka 0? Karena dia sudah kita bulatkan ke taksiran atas tadi 1 di sini. Jadi dia menjadi angka 0. Ini habis. Ya, 0 juga. Nah, tak perlu dituliskan tadi ya. Nah, jadi ini angkanya satuannya 0. Puluhannya, nah, taksiran ke atas tadi ya. Puluhannya 1 tambah 7. 8. Nah, ratusannya tetap 2. Ribuannya tetap juga 3. Karena kita menaksir ke atasnya adalah bagian angka yang terletak pada puluhannya. Oke, sekarang lanjut. Contoh yang ratusan lagi. Nah, ini Bu hapus dulu ya. Oke, ratusan. Nah, pada angka berikut ini yang mana yang ratusan? Iya, 200. Dari cara kita membaca saja kita udah tahu ya nilai tempat angka tersebut. Nih, ratusan terdapat pada angka 2. Ditaksirkan ke atas, berarti bertambah 1 di angka 2. Angka 7 menjadi 0. Angka 1 satuannya menjadi 0 pula. Nah, ini juga 0. Tapi ini tidak perlu dituliskan yang di belakang koma. Berarti 0, 0, kemudian 1 ditambah 2, 3. Kemudian ribuannya tetap, yaitu angka 3. Maka hasilnya adalah 3.300 jika ditaksirkan ke atas bagian ratusannya. Nah, sekarang ribuannya. Nah, bagian ribuan. Nah, ada jelas ribuan terletak pada angka 3. Nah, ini 3.000. Nah, membacanya 3.000. Berarti ribuannya angka 3. Taksirkan ke atas lagi. Ini masih ke atas ya. Belum yang terbaik. Belum yang ke bawah ya. Yang atas dulu kita taksirkan. Nah, 3 bertambah 1. Karena ditaksirkan ke atas tadi. Nah, di belakang 3 jadi angka 0. Angka 2 jadi 0. Angka 7 jadi 0. Angka 1 jadi 0. Nah, jadi 0 semua nih ya yang di belakangnya. Karena angka ribuannya sudah kita taksirkan ke atas jadi 0. Nah, yang ini tidak perlu ditulis lagi ya, yang di belakang koma. Cukup yang di depan koma. 0 pertama sebagai satuan. 0 kedua puluhan. 0 ketiga ratusan. Nah, dan yang terakhir ribuan yang kita taksirkan ke atas tadi. 1 ditambah 3.
maka hasilnya adalah 4. Nah, dapatlah 3.271,5 jika ditaksirkan ke atas, ribuan terdekatnya menjadi 4.000. Nomor 3. Ini soal nomor 3 ya lagi. Kita coba taksirkan dalam bentuk satuan, puluhan, ratusan, dan juga ribuannya. Sekarang kita mulai dari puluhan. Nah, dari puluhan. Dari satuannya lagi. Nah, satuannya udah jelas di sini. Angka 4. Letak satuan tuh yang paling dekat dengan koma. Ya. Oke, angka 4. Berarti taksiran ke atas, angka 4 bertambah 1. Nah, di angka 4 itu kita tambahkan dengan angka 1 ya. Nah, bukan 4-nya bertambah 1, jadi tambah pula angka 4 nanti. Berlebih pula dia ya, dari 2000. Nah, angka 4-nya ini ditambah dengan angka 1. Nah, untuk taksiran atasnya ini ya. Berarti angka di belakang 4 menjadi angka 0. 0 di belakang koma tidak perlu dituliskan. Berarti langsung satuannya yang kita tuliskan. 1 ditambah 4. 5. Puluhannya? Iya, 6. Tetap. Satuannya? 1. Ribuannya? 2. Hasilnya? 2.165. Ini jika ditaksirkan ke atas yang satuannya. Nah, sekarang yang puluhannya kita taksirkan ke atas. Bagian puluhan. Nah, puluhan mana? Puluhan yaitu terletak pada angka 6. Nah, berarti angka 6 di atas angka 6 ini ditambah dengan angka 1. 6 ditambah dengan 1. Di belakang 6 kita ganti dengan angka 0. Ini juga 0. Tapi ingat, 0 di belakang koma. Nah, ini tidak perlu dituliskan. Berarti 0 sebagai satuan. Ini dia. Kemudian yang puluhannya 1 tambah 6, 7. Kemudian ratusannya tetap angka 1. Kemudian ribuannya adalah angka 2. Nah, maka hasilnya adalah 2.170. Berikutnya ratusannya lagi. Nah, ratusan. Mana angka ratusannya? Iya, angka ratusannya yaitu terletak pada angka 1. Berarti angka 1 ditambah dengan angka 1. Kita taksiran ke atas, tambah 1 ya. Angka yang mau ditaksirkan itu ditambah dengan angka 1. Angka di belakangnya menjadi angka 0. Angka 0 juga ya. Oke. Angka 2 juga jadi angka 0. Namun karena angka 0-nya letaknya di belakang koma, yang ini tidak perlu ditulis. Yang ditulis cukup yang di depan koma, 0 di depan koma ini ya. Oke, 1. 0 letaknya pada satuan. Kemudian, nah yang nomor 2, 0 yang letaknya pada puluhan. Baru yang ratusannya ini tadi. Karena mau ditaksirkan ke atas bertambah dengan angka 1. Berarti 1 tambah 1, 2. Oke. Baru ribuannya angka 2. Oke. Mudah-mudahan Ananda paham ya. Oke, berikutnya ribuannya lagi. Nah, angka ribuannya. Nah, mana ribuannya?
Ribuannya terletak pada angka 2. Nih dia. Berarti bagian ribuan ini kita tambahkan dengan angka 1. Nah, yang di belakang ini Ananda coret aja biar Ananda ingat ya. Nah, silang ganti dengan angka 0. Ini juga silang ganti dengan angka 0. Ini juga satuannya ganti dengan angka 0. Ini sama juga. Namun yang di belakang koma ini ingat ya. 0 yang di belakang koma ini tidak perlu dituliskan lagi. Cukup yang di depan ini ya. Berarti 0 pertama menempati satuan, 0 kedua menempati puluhan yang ditulis, 0 ketiga menempati ratusan. Dan yang ribuannya adalah bertambah 1 tadi. Ditambah dengan angka 1 karena taksiran atas 2 tambah 1 3. Maka hasilnya adalah 3.000. Oke. Bagaimana Ananda? Apakah dapat dipahami? Semoga Ananda dapat memahami ya. Oke. Satu contoh lagi dari Ibu agar lebih paham ya dengan materi kita pada pagi hari ini. Sehingga nanti Ananda dapat menyelesaikan tugas Ibu dengan baik. Soal yang terakhir, yang keempat. Kita coba menyelesaikannya ya. Menaksirkan ketaksiran atas. Bagian satuan, puluhan, ratusan, dan ribuannya. Kita mulai satuannya lagi. Satuannya angka 8. Angka 8 bertambah 1. Nah, bertambah dengan angka 1 ya. 8 tambah 1. Berarti yang di belakang 8 ini jadi 0. Nah, 0 di belakang koma tidak perlu ditulis. Ibu silang ya. Berarti langsung satuannya aja. 1 ditambah 8, 9. Nah, tulis angka di depannya puluhan, 4. Nah, tidak perlu ditambah karena kita hanya satuan yang kita taksir ke atas. Kemudian di depan 4 ada angka 300-an. Kemudian depan 3 ribuan, angka 5 tetap. Tidak kita taksirkan, nanti baru ya. Soal berikutnya baru. Nah, baru bagian puluhannya lagi. Puluhannya kita taksirkan lagi ke atas. Nah, kita tandai dulu. Mana puluhan? Angka puluhan terletak pada angka 4. Nah, angka 4 ini ditambahkan dengan angka 1. Nah, nih. Karena puluhan yang akan kita taksirkan ke atas. Berarti tambah 1 di bagian puluhannya ini. Nah, yang ini jadi 0. Nah, ini juga 0. Ingat, 0 di belakang koma. Karena tidak ada angka lain lagi, maka tidak perlu dituliskan. Langsung dari satuannya ini ya. Nih yang letaknya pada satuan yang kita tuliskan, yaitu 0 letak pada satuan. Kemudian puluhannya ini yang kita taksir ke atas tambah dengan angka 1. 1 ditambah 4, 5. Nah, kemudian ratusannya 3, ribuannya 5. Nah, selesai. Ini taksiran atas, yaitu pada nilai tempat puluhan terdekat. Sekarang ratusannya. Nah, ratusan berarti kita tandai dulu angka ratusannya. Yang mana ratusan? Nah, kita tandai. Ratusan terletak pada angka 3. Berarti angka 3-nya ini langsung kita tambah dengan angka 1. Karena kita taksiran ke atas. Di taksiran ke atas ini, angka tersebut ditambah dengan angka 1 yang akan ditaksir ke atas tadi. Oke, di belakang angka ratusan itu menjadi angka 0. Nah, 0. Sama, ini juga tidak perlu ditulis karena di belakang koma. Berarti yang perlu kita tulis adalah dari angka satuan. 0 pertama satuan, 0 kedua puluhan,
Kemudian yang ketiga ratusan. Yang ketiga nih 1 ditambah 3. Karena yang ratusannya ini yang kita taksirkan ke atas. Nah, 1 tambah 3 adalah 4. Nah, ini salah tulis pula Ibu ya. 4. Tulis 4. 1 tambah 3, 4. Nah, berarti ratusannya 4. Nah, baru tuliskan ribuannya 5. Berarti hasilnya adalah 5.400. Nah, terakhir. Ini yang terakhir. Kita taksirkan ke atas nilai tempat ribuan terdekatnya. Nah, ribuannya pula yang kita taksirkan lagi. Kalau tadi ratusan. Nah, sekarang ribuan. Mana ribuannya? Kita tandai. Ribuan terletak pada angka 5. Nah, taksiran atas tadi bertambah dengan angka 1. Bagian yang akan ditaksirkan, yaitu ribuan. Tambah dengan angka 1. Berarti yang di belakang ini jadi 0, 0, 0. Nah, ini juga jadi 0. Tapi 0 di belakang koma tidak perlu dituliskan. Nah, baru kita tulis 0 yang letaknya pada satuan, kemudian puluhan, kemudian ratusan. Nah, bagian yang ditaksirkan ke atas ribuannya. Ribuannya bertambah dengan angka 1. 1 ditambah 5, hasilnya 6. Nah, inilah dia Ananda hasilnya ya. Setelah ditaksirkan ke atas. Nah, pada nilai tempat, ada nilai tempat satuan terdekat yang ditaksirkan ke atas. Ada nilai tempat puluhan yang terdekat yang ditaksirkan ke atas, ada ratusan, dan yang terakhir adalah ribuan. Jadi setelah ditaksirkan pada bagian puluhan, ratusan, di belakangnya ini yaitu angka satuannya ini menjadi angka 0 dia, ya. Nah, ini ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya juga. Oke? Baik Ananda, semoga Ananda dapat paham ya dengan penjelasan Ibu pada pagi hari ini. Oke, nah, sekarang kalau Ananda sudah paham, nah, ini berarti Ananda akan Ibu uji dengan memberikan tugas kepada Ananda agar Ananda dapat menyelesaikan soal berikut ini. Ini ada 3 soal Ibu buat. Nah, soal pertama bilangannya 1358,7. Ananda taksirkanlah ke taksiran atas, yaitu bagian satuannya, kemudian kotak kedua puluhannya, kotak ketiga ratusan, kotak keempatnya ribuan. Nah, demikian juga soal nomor 2 dan nomor 3. Seperti contoh ini tadi. Oke. Silahkan Ananda kerjakan pada buku latihannya. Setelah selesai, Ananda fotokan, kirim ke WA Ibu. Demikian Ananda. Selamat bekerja. Semoga hasilnya dapat memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.